Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angga Nur Pratama dengan NPM 2020 4350 2639. Prodi Teknik Informatika di kampus Universitas Indraprasta PGRI. Saya ingin mendemonstrasikan aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit paru-paru dengan metode certainty factor berbasis Android sebagai syarat tugas akhir saya. Oke, kita mulai. Di sini adalah menu awal dari aplikasi Lung Disease atau diagnosis paru-paru. Di sini ada 4 menu, yaitu menu diagnosis sekarang, menu jenis penyakit, menu solusi penanganan, dan menu tentang aplikasi. Mari kita klik satu menu, bebas dari mana saja. Mungkin kita coba dari jenis penyakit dulu ya. Nah, kita masuk dalam menu jenis penyakit. Di dalam menu jenis penyakit ini terdapat daftar penyakit paru-paru, mulai dari pneumonia, pneumotoraks, asma, bronkitis, PPOK, TBC, dan emfisema. Kita buka di mana saja. Buka pneumonia. Di sini berisi informasi tentang pneumonia, yaitu pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung-kantung udara alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Alveoli ini dapat terisi oleh cairan atau nanah yang menyebabkan gejala seperti batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, dan kesulitan bernapas. Dan kita buka penyakit lain. TBC, tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, namun juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti ginjal, tulang, otak, dan tulang belakang. TBC adalah salah satu penyakit menular yang paling mematikan di dunia, meskipun bisa diobati dan dicegah. Kita keluar, kita buka penyakit yang lain. Hasilnya sama, tentang penjelasan. Ya, kita balik ke menu awal. Selanjutnya, kita klik menu solusi penanganan. Di dalam menu solusi penanganan terdapat banyak solusi atau beberapa jenis solusi dari penyakit-penyakit paru-paru yang tadi ada di daftar. Di sini ada pengobatan medis, penanganan mandiri, dan perubahan gaya hidup. Contohnya pneumonia. Pneumonia dari pengobatan medisnya yaitu dengan antibiotik untuk pneumonia bakteri, antiviral untuk pneumonia virus jika diperlukan, obat antipiretik, penurun demam, dan analgesik penghilang rasa sakit untuk peredakan demam dan nyeri. Dari penanganan mandiri, yaitu istirahat yang cukup untuk membantu tubuh melawan infeksi, minum banyak cairan untuk mencegah dehidrasi dan membantu mengencerkan lendir. Gunakan humidifier untuk menjaga kelembapan udara sehingga pernapasan lebih nyaman. Dari perubahan gaya hidupnya, hindari merokok dan paparan polusi udara. Vaksinasi tahunan terhadap flu dan vaksin pneumonia sesuai rekomendasi dokter. Dari pneumotoraks. Pneumotoraks dari pengobatan medisnya itu pemantauan ketat untuk kasus ringan yang mungkin sembuh dengan sendirinya. Pemasangan chest tube tabung dada untuk mengeluarkan udara dari rongga pleura. Operasi jika pneumotoraks berulang atau parah. Penanganan mandirinya, batasi aktivitas fisik yang berat sampai kondisi stabil. Latihan pernapasan ringan di bawah pengawasan medis untuk memperbaiki fungsi paru-paru. Dari perubahan gaya hidupnya, hindari merokok dan aktivitas yang meningkatkan risiko cedera dada. Konsultasikan dengan dokter sebelum melakukan penerbangan atau perjalanan ke dataran tinggi.
Untuk penyakit selanjutnya mungkin bisa dibuka nanti. Di sini ada asma, bronkitis, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, TBC atau tuberkulosis, emfisema, hingga catatan penting. Catatan penting itu konsultasi dengan dokter sangat penting untuk menentukan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang sesuai. Penanganan mandiri dan perubahan gaya hidup dapat mendukung pemulihan tetapi tidak menggantikan perawatan medis profesional. Kita keluar ke menu awal lagi. Mungkin selanjutnya kita masuk ke menu diagnosis. Nah, ketika kita mengklik diagnosis, menu diagnosis, kita langsung diarahkan untuk mengisi data. Jadi, si pasien akan diarahkan buat ngisi data atau pengguna. Misalnya siapa ya? Yanto. Umur 58. Tanggal diagnosis tanggal 24, tanggal sekarang ya. Agustus 2024. Jika sudah, klik simpan. Data berhasil disimpan. Ketika kita sudah data tersimpan, user atau pasien akan diarahkan ke aktivitas gejala, yaitu memilih gejala melalui checkbox. Gejala dari batuk disertai sesak napas hingga dahak yang berlebihan. Di sini, user, pengguna, atau pasien memilih minimal 3 gejala yang Anda rasakan atau yang dirasakan oleh user. Bagaimana jika user memilih kurang dari 3? Kita coba ya. Kita misalnya pilih 1 lah. Itu 1. Kita klik diagnosis. Sistem akan memberi peringatan. Gejala yang dipilih kurang dari 3. Sehingga pilih gejala lagi. Kalau 2, masih tetap nggak bisa. Karena milih minimal 3 ya. Yaudah, kita klik 1 lagi. User atau pengguna memilih 3 gejala yaitu checkbox 1, 2, dan 3. Setelah itu klik diagnosis. Maka sistem akan menampilkan hasil diagnosis dan data diri pasien. Mulai dari nama yaitu Yanto, umur 58, tanggal diagnosis tanggal 24 Agustus 2024. Yanto terdiagnosis tuberkulosis TBC dengan tingkat keyakinan 90% dari gejala yang Yanto pilih. Solusinya, minum obat anti TBC secara teratur dan ikuti anjuran dokter untuk pengobatan jangka panjang. Klik cetak laporan untuk mencetak laporan. Laporan hasil diagnosis ini ada logo, ID, nama, umur, tanggal diagnosis, persentase penyakit 90%, dan nama penyakitnya yaitu tuberkulosis. Di sini, klik simpan PDF untuk menyimpan dalam bentuk PDF, format PDF, dan klik tombol back home untuk kembali ke menu awal. Kita simpan dulu ya PDF. Nah, di sini akan langsung diarahkan. Misalnya hasil diagnosis Yanto. Simpan. Laporan berhasil dibuat. Kita lihat. Booming. We do that. I'm organic house. One of the other. Download. Hasil diagnosis Yanto. Nah, ini adalah report dari laporan yang dibuat oleh aplikasi Zelum Disease. Di kanan bawah ada tempatnya itu Jakarta dan tanggal terkini itu Sabtu 24 Agustus 2024 dan validasi dari Dr. Umairah Assagaf, spesialis penyakit dalam. Ya, kita balik lagi
Kita balik ke aplikasi. Nah, setelah dari sini, klik tombol home untuk kembali ke menu awal. Kembali ke menu utama. Yang terakhir, ada menu tentang aplikasi. Kita klik menu tentang aplikasi. Nah, menu tentang aplikasi berisi tentang aplikasi itu dan tujuan aplikasi itu dibuat. Di sini ada informasi tentang aplikasinya, yaitu platform digital berbasis kesehatan yang dirancang untuk mengintegrasikan proses diagnosis penyakit pada organ paru-paru dengan tujuan untuk memudahkan proses diagnosis penyakit paru-paru dengan efisien dan mudah diakses oleh siapa saja, baik mereka yang memiliki riwayat masalah paru-paru maupun mereka yang ingin memantau kesehatan paru-paru secara preventif, terutama berguna bagi individu yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi atau yang memiliki gaya hidup yang mungkin mempengaruhi kesehatan paru-paru. Kita balik. Sudah, mungkin itu saja demo aplikasi dari saya. Bila ada kesalahan atau salah dari saya, itu datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton demo saya.